Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Semoga diberikan kebahagiaan dan kesehatan dan ternaknya sehat dan lemu-lemu. Teman-teman sekalian, hari ini kita ada agenda untuk membasmi parasit yang menempel pada tubuh kambing kita. Aktivitas ini perlu kita lakukan karena di dalam tubuh kambing kita itu terdapat parasit-parasit yang kalau tidak kita segera atasi nanti dapat mengganggu pertumbuhan kambing-kambing atau ternak kita. Nah, kali ini parasit yang mau kita bersihkan adalah parasit jenis kutu yang pada umumnya banyak menyerang kambing-kambing yang lepas sapeh ya, cemple-cemple yang umur 4 bulan, 5 bulan yang habis disapeh sama induknya itu sangat rentan sekali untuk diserang oleh hama kutu ini, dan ini harus segera kita atasi. Tujuannya agar tidak terhambat pertumbuhan kambing kita. Nah, bahan-bahan yang perlu dipersiapkan seperti yang ada di video ini. Bahan-bahannya adalah pertama termikon. Termikon itu adalah salah satu obat insektisida atau pembasmi hama. Dan kutu ini termasuk pembasmi termasuk serangga ya. Jadi kita bisa menggunakan insektisida dengan jenis termikon. Kemudian kita tambahkan Baiklin. Baiklin ini adalah tujuannya untuk membasmi virus-virus yang seandainya ada virus mata, virus PMK, dan virus-virus yang lain yang sifatnya mudah menyebar. Ini akan bisa diatasi dengan Baiklin tadi ya. Nah, itu kita tuangkan termikonnya ke dalam tong. Kemudian kita tambahkan Baiklin, dan kemudian kita tambahkan juga sabun cair ya. Sabun cairnya ini bebas. Kalau saya ini pakai sabun reject yang murah ya. Tujuan penambahan sabun ini adalah supaya nanti obatnya itu tidak segera jatuh ke tanah, karena jika ada sabunnya nanti akan lebih merekat di bulu-bulu kambing sehingga efektivitas kerja daripada obatnya itu bisa maksimal. Kemudian kita aduk ya. Kita aduk. Nah, seperti ini kalau sudah kita campurkan ya, warnanya putih. Yang bikin putih ini adalah termikonnya. Kita aduk sampai rata. Setelah dirasa cukup, airnya jangan banyak teman-teman, karena nanti kambingnya itu yang cemple-cemple akan kita masukkan ke dalam tong itu. Diperkirakan kambingnya itu nanti kalau kita masukkan dia tidak tenggelam ya. Jadi leher ke atas itu masih bisa kena udara, tidak tenggelam semua ya. Yang wajib tenggelam adalah tubuhnya ya. Nanti sambil kita gosok-gosok di dalam tong itu ya, kayak nyuci baju itu ya, seperti yang ada dalam video. Kita gosok-gosok, kemudian kita usap-usap, terutama di bagian-bagian yang lipatan-lipatan ya, seperti bawah paha, terus kemudian di ekornya, kemudian di telinganya, itu kita gosok-gosok. Biasanya kutu-kutu itu banyak yang sembunyi di situ ya. Dan teman-teman juga harus ini termasuk cara yang saya lakukan ini adalah cara yang ekstrim teman-teman, karena saya telat. Biasanya saya menyemprot kambing-kambing saya itu kurang lebih 1 bulan sekali ya, untuk mengantisipasi adanya kutu. Tapi setelah, karena kesibukan bekerja, kesibukan membangun rumah, jadi saya agak lupa. 2 bulan ini saya nggak nyemprot, sehingga
ada beberapa kambing yang kutunya itu sangat banyak, dan itu menyebabkan kambing itu kurus, makannya banyak tapi nggak gemuk-gemuk ya. Jadi saya lakukan cara ekstrim seperti ini karena hampir 2 bulan ini saya tidak melakukan penyemprotan, biasanya 1 bulan sekali ya, untuk mengantisipasi adanya penyebaran kutu-kutu itu. Nah, ini termasuk saya cara ekstrim karena kutunya sudah sangat merajalela teman-teman yang melekat di kambing itu. Jadi saya lakukan cara ekstrim ini. Biasanya cuma saya semprot aja, tapi karena ini kutunya sudah merajalela, pengen cepet hilang kutunya, cara ekstrimnya seperti ini ya. Kita celupkan di dalam tong yang mengandung larutan termikon, kemudian Baiklin sama sabun ya. Kita celup-celupkan, kita gosok sampai merata semua badannya, kita celupkan ke dalam tong ya, termasuk kepalanya. Yang penting jangan sampai terminum teman-teman, obatnya itu ya. Jadi yang harus kita antisipasi ketika kita memasukkan cemplay kita ke dalam tong, jangan sampai airnya itu terminum, cukup bulu-bulunya saja yang dibasahi ya, sambil digosok-gosok. Oke, kita lanjutkan proses pemandian cemplay-cemplay kita. Nah teman-teman, ini idealnya memang kita tidak bisa sendiri, jadi kita harus ada yang membantu. Nanti ada yang membantu menangkap cemplaynya, kemudian ada yang memasukkan ke dalam tong ya. Jadi perlu kerjasama supaya proses pemandian cemplay ini bisa berjalan cepat dan lancar ya. Jadi saya ada yang bantu tadi, salah satu anak kandang kita, karena kambingnya cukup banyak, jadi kita harus ada yang bantu untuk proses memandikan cemplay dengan larutan insektisida ini. Nah, itu prosesnya sedang berjalan. Nah ini teman-teman, salah satu ciri-ciri kambing yang terkena kutu. Terlihat kambingnya kurang begitu sehat, bulunya banyak yang berdiri, kemudian nafsu makan mulai menurun karena kutunya sangat banyak dan sering garuk-garuk. Nah, ini adalah salah satu kambing yang paling banyak kutunya. Jadi saya lepaskan, setelah saya mandikan saya lepaskan biar dia berjemur. Sekarang kita mau lanjut untuk kambing-kambing yang dewasa ya. Khusus untuk kambing-kambing yang dewasa kita menggunakan sprayer. Bahan-bahan yang untuk obatnya sama ya, cuma kita bedanya cuma
bahannya ini dimasukkan ke sprayer atau tangki semprot seperti yang ada di video ini. Kemudian kita juga siapkan plastik teman-teman. Fungsi dari plastik ini adalah untuk menutupi palung pakan. Jadi sebelum proses penyemprotan, palung pakannya kita tutupi terlebih dahulu supaya tidak terkena air daripada obat semprotan ini ya. Jadi palung pakannya supaya aman ya, palung pakannya supaya aman kita tutupi dengan plastik seperti ini teman-teman. Nah, ini tujuannya supaya makanannya tidak terkena semprotan obat. Untuk kayu-kayunya nanti kita juga semprot teman-teman, karena ini adalah insektisida. Biasanya di dalam kayu itu juga ada serangganya, yaitu kalau bahasa Jawanya itu nonor atau bubuk. Nah, itu biasanya menyerang di kayu-kayu yang mengakibatkan kayu-kayu kandang kita itu cepat lapuk. Nah, ini kita proses semprotan untuk kambing-kambing yang dewasa, karena nggak mungkin kita menangkapi kambing-kambing yang dewasa kemudian memasukkannya ke dalam tong. Nah, untuk kambing dewasa kita lakukan dengan cara prosesnya disemprot ya. Dan hendaknya aktivitas seperti ini kita lakukan selama 1 bulan sekali teman-teman, supaya untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran kutu ya. Kan kalau nggak disemprot nanti eman-eman teman-teman. Kenapa eman-eman? Karena kita tiap hari ngasih makan, ngasih minum. Kalau kutunya juga ikut makan, juga ikut minum, kan nanti kita sendiri yang rugi. Akibatnya kambing nggak bisa gemuknya lama, sering penyakitan karena diserang sama kutu. Dan untuk mengantisipasinya kita lakukan penyemprotan seperti ini 1 bulan sekali kalau di kandang saya. Nanti teman-teman bisa ngasih rekomendasi ya, kalau ini pengalaman saya saja yang saya sampaikan. Saya hampir telat nggak ngasih semprotan seperti ini, kurang lebih 2 bulan saja kutunya sudah merajalela tadi ya. Yang cemple-cemple ya, kutu-kutu itu banyak menyerang cemple-cemple yang habis disapih. Kalau yang dewasa nggak begitu banyak teman-teman. Nggak tahu kenapa kok mereka kutu-kutu itu suka sama kambing-kambing yang lepas sapih. Mungkin karena kambing itu sudah berpisah dari induknya, jadi kutu-kutunya itu lebih gampang menyerang kambing-kambing yang lepas sapih. Tapi kalau kambingnya masih ikut induknya kayak gini, nggak begitu banyak kutunya, hampir nggak ada. Oke, kita lanjutkan dulu proses penyemprotannya. Nah, ini teman-teman kambing-kambing yang lepas sapih. Kalau ini sudah agak umurnya hampir 6 bulan ya, jadi kita nggak masukkan ke tong karena sudah lumayan besar. Kalau dimasukkan ke tong kayaknya berat nanti, 6 bulan ke atas ini, jadi cukup kita semprot saja. Terus setelah kita membasmi parasit yang ada di dalam tubuh kambing, dan kali ini yang kita basmi adalah parasit yang berada di luar tubuh kambing, nanti ada tahap berikutnya, kita akan membasmi parasit yang berada di dalam tubuh kambing. Kalau ini di luar tubuh kambing, di bulu-bulunya kalau yang kita basmi yang saat ini teman-teman. Tahap berikutnya kita harus membasmi parasit
yang berada di dalam tubuh kambing, yaitu parasit cacing, teman-teman. Ini kita lakukan biasanya 6 bulan sekali, teman-teman, untuk parasit cacing ini. Jadi nggak tiap bulan. Kalau yang tiap bulan yang kutu ini. Kalau parasit cacing biasanya kita lakukan 6 bulan sekali. Oke, jangan lupa like, comment, dan share. Nanti di tahap berikutnya akan saya share proses pengobatan, pemberian obat cacing kepada kambing-kambing kita. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.